Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali dalam perenungan di YouTube Pembawa Shalom. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk kesempatan kali ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan memimpin kami, Tuhan berkenan untuk membimbing kami sehingga kami dapat memahami ataupun mengerti firman-Mu dengan baik. Bahkan firman-Mu menjadi dasar dalam hidup kami sehari-hari dan kami wujudkan di dalam setiap langkah hidup kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 21. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang kita baca pada kesempatan ini, kita akan mengerti bagaimana Rasul Paulus ketika menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, dia telah menyaksikan banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan orang yang sudah mengaku diri percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada faktanya dia melihat masih juga banyak dari antara mereka yang seteru dengan salib Kristus. Dalam pengertian, ini membawa kita kepada sebuah realita di dalam kehidupan kita saat ini juga. Banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mengaku diri demikian, dan sering kali juga pergi ke gereja, dan kita tidak tahu apa yang menjadi motivasi ketika pergi ke gereja. Nah, faktanya adalah kalau dilihat di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mengandalkan Kristus di dalam hidup mereka. Dan inilah fakta yang terjadi di dalam kehidupan beberapa orang percaya yang ada di sekitar kita. Dan orang-orang yang seperti inilah yang Rasul Paulus katakan sebagai seteru salib Kristus. Maka dari itu saat ini kita akan belajar dalam satu tema, yaitu seteru salib Kristus. Nah, apa yang dimaksud seteru salib Kristus? Ya tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari kata seteru sendiri, itu adalah lawan atau musuh. Jadi seteru salib Kristus berarti musuh daripada salib Kristus itu sendiri. Salib Kristus bicara tentang pengorbanan Kristus, bicara tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang yang sudah percaya. Artinya, orang yang sudah percaya, tentunya dia benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit untuk memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, percaya kepada salib Kristus berarti percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menderita untuk diri kita sebagai orang-orang percaya. Artinya, kita juga
ketika menyatakan diri sebagai percaya, berarti kita mau mengikuti apa yang sudah Kristus teladankan bagi kita. Salah satunya adalah menderita. Nah, Alkitab juga mencatat bahwa penderitaan yang kita alami ketika itu dilakukan atau kita alami di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itu merupakan sebuah anugerah di dalam kehidupan kita. Penderitaan di sini maksudnya adalah bukan penderitaan yang dibuat-buat sendiri, tetapi penderitaan yang dialami oleh karena mengikut Yesus Kristus. Karena salib itu sendiri merupakan sebuah simbol atau gambaran juga dari penderitaan. Artinya, ketika orang percaya sudah meyakini bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang disalibkan itu, menderita bagi setiap kita yang percaya, maka kita juga harus berani menderita sebagaimana halnya Kristus. Karena dalam penderitaan tersebut ada jaminan yang sudah Tuhan sediakan kelak di dalam kerajaan surga. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita kembali melihat kepada faktanya bahwa banyak sekali orang-orang percaya yang tidak mau menderita untuk mengikut Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita bisa melihat kepada fakta-fakta atau beberapa kategori orang-orang yang demikian. Nah, orang yang seperti apakah yang disebut sebagai seteru salib Kristus? Jadi orang yang seteru salib Kristus, ternyata mereka tidak menjadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan di dalam hidup mereka. Baik itu melalui perkataan, tindakan, dan juga pikiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Yesus Kristus bukan prioritas hidup utamanya. Yesus Kristus bukan lagi Tuhannya. Meskipun orang itu sering pergi ke gereja. Meskipun orang tersebut sering sekali ikut di dalam persekutuan. Tetapi pada faktanya, yang menjadi Tuhan mereka, berdasarkan apa yang dilihat oleh Rasul Paulus adalah perut mereka. Nah, jadi kategori pertama orang yang disebut sebagai seteru salib Kristus adalah mereka menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Apa yang dimaksud di sini? Nah, saya melihat ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan tentang kata Tuhan mereka adalah perut mereka. Nah, perut di sini juga menuju kepada prioritas utama di dalam kehidupan seseorang tersebut. Perut juga menuju kepada hal-hal fisik yang ada di dalam diri manusia. Perut juga menunjuk kepada apa yang menjadi kepuasan di dalam diri orang tersebut. Nah, yang artinya ketika orang tersebut menjadikan perut itu sebagai Tuhan mereka, orang tersebut telah salah di dalam memprioritaskan apa yang ada di dalam hidup mereka. Yang harusnya Tuhan menjadi prioritas hidup utama mereka, mereka justru melakukan yang sebaliknya. Mereka melakukan segala sesuatu untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Mereka mencapai sesuatu hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri, memuaskan segala hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dalam pengertian lain, Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti ini adalah orang yang lebih memprioritaskan kebutuhan fisik mereka, ya baik itu makanan, artinya bahwa mereka bukan lagi makan untuk hidup, tetapi hidup itu untuk makan. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat miris di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, kategori orang yang demikian adalah orang yang hidup seteru dengan salib Kristus. Nah, artinya segala sesuatu yang dilihat orang itu adalah untuk kepenuhan kepuasan diri sendiri. Jadi segala sesuatu yang dicari adalah
untuk kepuasan diri sendiri, baik itu mencari uang atau melakukan segala sesuatu. Yang penting adalah dirinya puas, tidak peduli apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yang penting dirinya sendiri untung, puas, dan nyaman. Nah, orang yang seperti inilah yang kelihatannya hidup dengan enak, nyaman, dan bahagia, tetapi pada dasarnya adalah seteru salib Kristus, musuh daripada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang seteru dengan salib Kristus adalah orang yang menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Orang yang menjadikan segala hal-hal yang bersifat materi, yang bersifat pemenuhan untuk fisik saja, adalah orang yang seteru salib Kristus. Yang kedua adalah dikatakan di situ, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah, dalam pengertian lain, kemuliaan adalah sesuatu yang sangat terhormat atau sesuatu yang sangat dibanggakan, sesuatu yang sangat dimuliakan di dalam seseorang tersebut adalah diri mereka sendiri. Dan bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi juga aib mereka. Segala hal-hal yang buruk di dalam diri mereka, yang dalam pandangan mereka itu adalah baik. Bagi mereka, itu juga merupakan sesuatu hal yang sangat dibanggakan, dan bahkan mereka mencari kehormatan, mereka mencari pujian dari setiap tindakan-tindakan buruk yang mereka lakukan itu. Nah, mereka sangat senang karena mereka menikmati hal itu. Dan selain daripada mereka menikmati hal itu, mereka menganggap bahwa hal itu merupakan sesuatu hal yang sangat baik. Padahal, kalau di dalam sudut pandang Alkitab, apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang buruk. Sebagai contohnya, biasanya anak-anak muda suka minum minuman keras, suka merokok. Dan orang yang demikian biasanya sering mengatakan kepada orang-orang yang tidak terlibat merokok ataupun minuman keras sebagai orang-orang yang tidak gentleman. Biasanya orang laki-laki seperti itu. Dan mengatakan kamu bukan laki-laki kalau kamu tidak melakukan yang demikian. Nah, mereka bangga dengan banyaknya melakukan hal-hal yang demikian. Bahkan mereka bangga sampai misalnya satu hari menghabiskan berapa pak rokok, lalu kemudian menghabiskan berapa botol minuman. Kemudian mereka juga bangga dengan tingkah laku mereka yang sedikit-sedikit pamer dengan segala harta kekayaan mereka yang pada dasarnya didapat bukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang benar, yang dilakukan atas dasar kehendak Tuhan, tetapi hanya untuk kepuasan diri mereka sendiri. Nah, mereka bangga biasanya mengatakan, kamu pernah pacaran berapa kali? Nah, saya pernah melakukan ini itu kepada pacar saya pernah melakukan ini itu kepada pasangan saya. Dan itu merupakan sesuatu hal yang dibanggakan bagi orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan, orang tersebut adalah seteru salib Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih berhati-hati untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Ya, jangan sampai kita hidup seperti orang bebal. Firman Tuhan mengatakan hiduplah seperti orang arif. Jangan sampai kita salah membanggakan apa yang telah kita lakukan. Jangan sampai kita membanggakan segala hal yang buruk yang sudah kita lakukan, tetapi tidak pernah membanggakan pekerjaan Tuhan yang berlangsung di dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan yang berlangsung dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan kembali apa kategori berikutnya orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Selain Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara
duniawi. Seperti yang saya katakan di awal, orang yang menjadikan perut mereka sebagai tuan mereka, orang yang membanggakan segala sesuatu yang merupakan aib mereka, pikiran mereka itu hanya untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka tidak pernah memikirkan hal-hal yang bersifat surgawi. Mereka tidak pernah memikirkan apa yang seharusnya menjadi kehendak Tuhan untuk saya lakukan. Tetapi yang mereka pikirkan adalah pencapaian diri, yaitu pencapaian prestasi, hanya sebatas untuk hal-hal duniawi saja. Tidak salah jikalau kita mencapai sesuatu hal yang sangat tinggi seperti prestasi, sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi kita ingat juga ketika kita sudah mencapainya, hal itu bukan suatu kebanggaan untuk diri kita sendiri atas hasil jerih lelah kita. Tetapi kita perlu ingat bahwa semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan dan atas izin Tuhan. Bahkan semuanya itu terjadi dengan maksud tertentu, yaitu supaya dengan posisi kita yang mungkin berada di atas, di posisi pemimpin, Tuhan menginginkan supaya kita membagikan berkat firman Tuhan itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan ingin supaya kita membagikan Injil itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, tetapi orang yang seteru salib Kristus tidak akan pernah berpikir sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, baik itu Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja, yang mendapatkan posisi yang tinggi di dalam pekerjaan sebagai pemimpin, baik itu yang sekolah sampai kepada S3 misalnya, jangan terlalu bangga dengan hal itu jikalau Bapak Ibu Saudara belum memahami maksud dan tujuan mengapa Bapak Ibu Saudara berada di dalam posisi tersebut. Ingat, posisi tersebut bukanlah menjamin kebahagiaan atau kesuksesan Bapak Ibu Saudara. Jikalau Bapak Ibu Saudara tidak menyadari kenapa Bapak Ibu Saudara dalam posisi itu dan apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan dalam posisi tersebut, yang tentunya adalah untuk memberitakan Injil. Jikalau pikiran Bapak Ibu Saudara tidak sampai ke sana, berarti Bapak Ibu Saudara termasuk seteru dengan salib Kristus, termasuk saya juga, jikalau pikiran kita hanya sebatas hal-hal yang duniawi. Nah, orang yang demikian memiliki akibat yang fatal dalam kehidupannya. Rasul Paulus menyebutkan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar kebinasaan kita mati secara fisik di dunia ini, kita mendapatkan hal-hal yang buruk di dalam dunia ini. Tetapi kebinasaan yang dimaksud di sini adalah kebinasaan kekal, di mana kita pada saatnya nanti tidak akan mengalami hadirat Tuhan sama sekali, tidak mengalami kasih karunia Tuhan sama sekali, tidak mengalami yang namanya kehadiran Tuhan dalam diri kita, dan kita akan ditinggalkan selama-lamanya oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus terus mengingatkan dengan ratap tangis betapa pentingnya hal ini untuk diperhatikan, dan betapa pentingnya kita juga menyadari bahwa diri kita adalah termasuk kewargaan surga. Ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kewargaan kita adalah dalam surga. Dalam pengertian lain, bahwa meskipun kita masih hidup di dunia, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memiliki kewargaan surga. Dan itu merupakan jaminan yang pasti dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai warga kerajaan surga, sudah seharusnya kita juga menunjukkan hidup sebagai kewargaan kerajaan surga.
dalam pengertian bahwa kita harus hidup selayaknya Raja kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang harus saling mengasihi satu dengan yang lain, yang harus ingat terhadap tugas atau panggilan sebagai orang-orang percaya untuk memberitakan Injil, yang harus ingat untuk senantiasa taat dan mempertahankan iman meskipun penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita disadarkan kembali oleh firman Tuhan bahwasanya hidup kita walaupun ada di dunia tidak harus serupa dengan dunia ini, karena kita juga memiliki kewargaan surga di mana kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan disatukan dengan Yesus Kristus yang saat ini ada di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, ketika kita sementara menantikan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk kedua kalinya menjemput kita sebagai orang-orang percaya, kita juga perlu untuk menunjukkan kesetiaan, komitmen kita mengikut Kristus, dan keteguhan iman kita dalam berbagai macam hal ketika kita menghadapi segala macam perkembangan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal penting yang perlu kita perhatikan tentang seteru salib Kristus, yaitu menjadikan Tuhan sebagai menjadikan perut dekat sebagai Tuhan, atau menjadikan tubuh fisik ini sebagai kepuasan selain daripada Tuhan, dan menjadikan kebanggaan segala aib kita, bahkan pikiran yang hanya semata-mata tertuju kepada duniawi, semuanya itu harus dihapuskan, harus dihilangkan dari kehidupan orang-orang percaya. Karena ketika kita masih melakukan hal yang demikian, kita masih belum berada di dalam Kristus, kita masih menjadi musuh Kristus, dan tentunya kesudahannya adalah kebinasaan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menyadari diri kita kembali masing-masing sebagai kewargaan kerajaan surga, untuk hidup senantiasa setia dan taat sampai mati, sampai Kristus datang menjemput kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita dan menuntun kita untuk hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan dengan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah melalui hal ini kami betul-betul menyadari bahwa hanya kami seringkali hidup seteru dengan salib Kristus, hidup berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kami mohon ampun, kami rindu untuk senantiasa menghidupi iman kami dengan menyadari bahwa diri kami adalah termasuk kewargaan di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, pakailah hidup kami ini, pimpin hidup kami ini, supaya dimanapun dan kapanpun kami berada, kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga mereka tidak mengenal Kristus lewat hidup kami, melainkan hidup kami penuh dengan berkat. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.